آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة حفظكم الله تعالى فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwatal iman rahimani Allah wa yakum. Senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Salawat beserta salam hendaklah kita selalu mengucapkannya kepada qudwah kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan, kita sudah membahas kemarin berkaitan dengan makna syirik secara khusus. Adapun makna syirik secara khusus yaitu apa? Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana tandingan itu diseru, yad'uhu, seseorang menyerunya, yad'uhu kama yad'u Allah. Dia menyeru kepada tandingan tersebut atau dia meminta kepada tandingan tersebut sebagaimana dia meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Wa yas'aluhu asy-syafa'ata kama yas'alullah. Dia meminta kepada tandingan tersebut syafaat sebagaimana dia minta kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini saya sudah jelaskan kepada antum. Ya, orang minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini termasuk kesyirikan dan ini syirik besar. Dan gini kita dapatkan banyak sekali ketika orang merayakan atau apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita katakan ini perkara bid'ah. Perkara bid'ah adalah merayakan maulid dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa meminta syafaat, ini termasuk perbuatan syirik akbar, syirik besar. Ya. Contoh seperti apa namanya? Syair yang biasa mereka dendangkan ya. Mereka dendangkan yaitu apa? Ya, nyanyian yang mereka dendangkan yaitu apa? Ishfa' lana ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kami wahai Rasulullah. Ya. Ini tidak benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak boleh kita meminta dan berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang berdoa, apakah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu kepada Jibril alaihi salam, maka tidak boleh. Kalau mereka berdua saja, makhluk yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia, ini saja tidak boleh, apalagi manusia yang tidak jelas ya jaminan syurganya ataupun ya kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimani Allah wa yakum, maka ini tidak boleh ya, makna syirik secara apa? Khusus, yaitu menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang minta syafaat kepadanya sebagaimana minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berharap kepadanya sebagaimana dia berharap kepada Allah, berharap pahala, berharap apa? Berharap apa? Seperti apa? Berharap apa? Rizki, diberikan rizki yang banyak, keselamatan dari segala bentuk musibah, ya kan? Atau berharap syurga kepada selain Allah, ya, maka ini tidak boleh, ya. Dia berharap pahala dan yang semisal. Allah Taala alam. Wa yuhibbuhu kama yuhibbullah, dia mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Dan cinta di sini adalah cinta yang ya memiliki sebuah konsekuensi pengagungan dan ketundukan diri serta penghinaan diri. Yang mana hal-hal ini ya adalah ya sesuatu yang mengandung peribadatan kepada selain
Allah. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini tidak boleh dan ini termasuk perbuatan syirik. Syirik dalam apa? Syirik dalam cinta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah juz yang kedua, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dan ada daripada manusia yang mereka menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai sebuah contoh ya. Maka kita cinta itu cinta karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta, ya, orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang mencintai apa? Seorang mencintai apa? Mencintai, ya, apa namanya? Mencintai seperti apa? Harta dunia. Sampai harta dunia itu, ya, menjadikannya, ya, dia kecintaan terhadap harta yang disertai dengan pengagungan, ya, penghinaan diri, ketundukan, penghinaan diri kepadanya dan sebagainya. Sehingga sesuatu yang merupakan hak Allah dia tinggalkan. Dia sudah tidak peduli lagi halal dan haram. Dia sudah tidak lagi memedulikan halal dan haram. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Ya, bukan berarti, ya, dia ini sujud kepada harta, dia bukan sujud kepada uang, dia bukan sujud kepada atau dinar dan dirham. Tapi apa? Dinar dan dirham, ya, menjadikannya sudah tidak memedulikan lagi hak-hak Allah. Dia sudah tidak memikirkan halal dan haramnya lagi. Yang penting memuaskan keinginan hawa nafsunya. Duduknya, ya, berbaringnya, ya, berjalannya, bekerjanya, semua memikirkan cuma satu, mendapatkan uang. Dia sudah tidak peduli lagi halal dan haram. Halal dan haram. Ini sebagai sebuah contoh. Ya. Dia sudah tidak memikirkan lagi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini sebagai sebuah contoh. Syekh Utsaimin menjelaskannya dalam syarah, ya, kitab Al-Kaba'ir, ya, pada dosa besar yang pertama. Contoh orang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam cinta. Atau juga seperti apa? Cinta, ya, yang terjadi pada dua insan, ya, laki-laki dan perempuan, yang disebut dengan pacaran. Yang disebut dengan apa? Pacaran. Pacaran, garis miring, zina. Pacaran. Sehingga pacaran ini sudah tidak memedulikan lagi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya apa? Makannya cuma ingat dia. Tidurnya cuma ingat dia. Apa lagi? Semuanya bukan ingat Allah. Ingat Allah itu, ketika apa? Ketika cintanya ditolak baru ingat Allah. Khalas. Kan banyak seperti itu kan? Baru ngadu kepada Allah, ya Allah, salah saya apa ya Allah, gitu. Khalas. Tapi ketika dia lagi pacaran, dia tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala lewat. Sesuatu yang diharamkan mereka lakukan. Cinta-cinta seperti ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk kategori menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah. Sehingga cinta disertai pengagungan, ketundukan diri kepada sang kekasihnya, ya kan? Sehingga sesuatu yang diharamkan oleh Allah dia langgar. Sudah tidak peduli lagi. Dengan apa? Dengan kriteria sesuatu yang merupakan hak Allah dia langgar. Sudah tidak peduli lagi. Yang penting dia memuaskan nafsu syahwat atau rasa cinta yang haram tersebut.
Akhirnya yang dia ingat-ingat bukan Allah. Dia ingat siapa? Kekasihnya. Ya kan? Makan, tidurnya, berjalan. Ingat cuman kekasihnya. Kekasih siapa? Pacarnya. Bukan kekasihnya Allah, tapi pacarnya. Sedangkan orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta pada Allah. Ya, segala aktivitas mereka itu mereka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya mereka niatkan karena Allah Tabaraka wa taala. Mereka jadikan segala urusan dunia mereka ini untuk melakukan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan penyembah hawa nafsu, ya. Maka cinta mereka itu mereka persembahkan kepada sesuatu daripada selain Allah, sehingga mereka melanggar hak-hak Allah Tabaraka wa taala. Mereka tidak memedulikan lagi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini juga mereka termasuk kategori orang yang menjadikan apa? Hawa nafsu sebagai sesembahan. Makanya Allah berfirman apa? Ya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu memperhatikan seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani Allah wa yakum, wa hadha huwa al-ma'na al-mutabadir min kalimati syirki idza utliqat fil Qur'an was sunnah. Saya sudah jelaskan kepada antum ya. Dan ini makna yang terdapat daripada kalimat syirik yang terdapat di dalam apabila digunakan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Jadi makna secara khusus penyebutan syirik ya. Contoh inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang sangat agung. Maka yang dimaksud di sini apa? Menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik, ya syirik besar ya, kita sudah sebutkan syirik besar. Contoh-contohnya. Kemudian syirik besar itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama syirik dalam apa? Doa. Syirik dalam doa. Dalilnya fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddina falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Allah berfirman, dan apabila maka apabila mereka telah menaiki apa? Perahu, ya. Da'awallaha mukhlishin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mengikhlaskan apa? Doa mereka kepada Allah, amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahuddin, ya. Falamma najahum, maka ketika Allah sudah selamatkan mereka daripada gelombang laut ataupun badai laut yang begitu dahsyatnya, maka ketika mereka sudah sampai di daratan, apa yang mereka lakukan? Ya, falamma najahum ilal barri, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami menyelamatkan mereka ke daratan, sampai di daratan, idahum yusyrikun, maka pada waktu itu mereka melakukan apa? Kesyirikan, persekutuan kepada Allah. Bukan lagi mukhlis, bukan lagi berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi berdoa kepada sesembahan-sesembahan atau berhala-berhala yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian menyembah hal-hal tersebut, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka ini kecuali agar sesembahan-sesembahan ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini contoh ya. Ikhwani rahimani Allah wa yakum, maka tentunya seorang muslim hendaklah dia menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik di dalam niat, iradah dan maksud, atau iradah itu keinginan ya, yaitu seseorang meniatkan amalannya hanya untuk dunia. Dia meniatkan segala bentuk amalan-amalannya hanya untuk dunia. Ya, atau untuk riya, atau untuk sum'ah. Amalan yang dia lakukan cuma untuk dunia. Atau riya, ingin dilihat. Atau sum'ah, ingin didengar. Jadi amalan yang dia lakukan cuma itu untuk itu saja. Ya. Artinya riya di sini riya yang khalis. Riya yang betul-betul murni riya. Sum'ah yang betul-betul murni sum'ah. Ya, riya'un khalis. Riya yang khalis, yang murni riya.
Dan ini biasanya terdapat pada orang-orang munafik. Makanya orang munafik itu kafir. Orang munafik itu kafir. Dan tempat kembali mereka mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempat kembalinya keraknya neraka yang paling bawah. Ya, Allah ancam mereka. Ini biasanya terdapat pada orang-orang munafik. Ya, sum'ah yang betul-betul murni sum'ah. Jadi tujuannya dari awal sampai akhir, tujuan ibadahnya itu bukan karena Allah, tapi betul-betul ingin dilihat, betul-betul ingin didengar. Alasannya apa? Dunia, agar supaya mendapatkan dunia. Ya, makanya antum lihat penjelasan kalau kita baca kitab tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, penjelasannya berkaitan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, ya, pada surat Al-Baqarah bagian yang pertama. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan, ya, orang-orang munafik, salah satu, ya, mereka menampakkan zahir mereka sebagai Islam, tujuan mereka untuk menyelamatkan apa? Tujuan mereka untuk menyelamatkan apa? Harta mereka, perniagaan mereka, ataupun dunianya mereka. Itu saja. Makanya kalau mereka beramal, khalas, beramalnya riya. Ya, riya itu apa? Mereka cuma ingin dilihat oleh orang, agar supaya apa? Dunia mereka itu selamat. Itu saja. Ya. Kalau bersama orang-orang beriman, mereka katakan apa? Qalu amanna. Kami beriman bersama kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka itu, ya, bersama syaitan-syaitan mereka, airu asaihim fil kufr. Ya. Maksudnya apa? Pemimpin-pemimpin mereka di dalam kekafiran. Atau syaitan-syaitan mereka, pemimpin-pemimpin dalam kekafiran. Seperti apa? Ya, mungkin dengan orang-orang musyrik, ya, ataupun dengan tokoh-tokoh munafik. Ya, pemimpin-pemimpin dari kalangan munafik seperti Abdullah bin siapa? Abdullah bin siapa? Salul. Khalas. Maka mereka katakan apa? Qalu inna ma'akum. Kami ini bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami cuma mau memperolok-olok mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah, ya, balas olok-olokan mereka itu. Nanti di mana? Kelak nanti di hari kiamat, nanti juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Ya. Dalam kesesatan mereka. Dari ikhwani azani Allah wa yakum, dan Allah bantah mereka. Kata Allah bantah mereka apa? Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian daripada manusia, mereka katakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah bantah wa ma hum bimu'minin, dan sekali-kali, ya, mereka itu tidak beriman. Allah bantah mereka tidak beriman. Ini kebiasaan orang-orang munafik. Jadi syirik dalam niat, syirik dalam iradah, syirik dalam maksud. Jadi artinya amal yang dia lakukan itu keinginannya cuman untuk dunia, untuk dilihat, untuk didengar. Ini terdapat pada orang-orang munafik. Sebagaimana Allah berfirman bahwasanya man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum ya fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Allah ancam mereka. Ya. Wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah berfirman, barang siapa yang dia menginginkan dunia, ya, dan perhiasannya atau pembendaharaannya, maka kami akan, ya, berikan kepadanya, ya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan padanya. Ya, fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun daripada mereka. Ya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar.
Orang-orang seperti ini tidak ada bagi mereka kecuali di akhirat itu adalah neraka. Inginkan dunia dengan amal yang dia lakukan, Allah berikan. Sebagai apa? Istidraj. Sebagai apa? Istidraj. Ya kan? Sebagai istidraj. Maka ikhwani rahimani Allah wa yakum. Nah, sama seperti ada yang kemarin Bang Rahmat tanya ya tentang orang Ahmadiyah bilang, kalau memang kami ini salah, kenapa Allah tidak hukum kami langsung gitu kan? Fal jawab istidraj. Kenapa? Istidraj. Ya. Orang Ahmadiyah itu kafir ya. Khalas, mengaku ada nabi selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi mereka. Dan kitab mereka apa? Kitab namanya selain daripada Al-Qur'an apa? Tazkirah namanya. Tazkirah. Ya. Yang memberikan wahyu kepada Mirza Ghulam Ahmad siapa? Katanya seorang malaikat dalam bentuk rupa orang Inggris. Antum baca itu buku ya Dr. Ilham Ilahi Zahir ya, salah satu ya peneliti ulama dari ya Pakistan apa India kalau tidak salah. Dan beliau ini dibunuh ya dengan dibom oleh orang-orang Ahmadiyah. Allahumma musta'an. Ya. Ketika beliau sedang berkhutbah. Mimbarnya ditaruh bom. Beliau Dr. Ilham Ilahi Zahir. Masya Allah ya. Ikhwani rahimani Allah wa yakum. Karena beliau membongkar kesesatan apa? Kesesatan Ahmadiyah. Kesesatan Ahmadiyah. Ada buku beliau yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia namanya Ideologinya Ahmadiyah ya. Dan pendiri daripada Ahmadiyah. Yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Beliau bahas itu. Mirza Ghulam Ahmad itu secara lengkap. Ya, Mirza Ghulam Ahmad itu ya, itu orang yang sakau dia, sakau. Apa? Disebabkan karena apa? Apa namanya? Kecanduan opium. Opium itu ada salah satu tumbuhan yang biasa tumbuh di daerah sana ya. Itu ya sejenis narkoba ya. Narkoba yang sekarang ya. Allah taala alam. Paling banyak itu daerah Afghanistan paling banyak. Ya. Allah taala alam. Ikhwani rahimani Allah wa yakum. Maka ini ya syirik dalam apa? Syirik dalam iradah atau maksud atau niat. Kemudian syirik dalam ketaatan seperti seseorang meyakini ada selain daripada Allah memiliki hak untuk mensyariatkan atau membuat hukum. Ya, padahal hukum itu cuma milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu cuma milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti apa? Seperti juga termasuk kategorinya orang syirik dalam taat ini. Kenapa? Karena mengikuti mereka meyakini selain daripada Allah memiliki hak untuk menentukan syariat atau hukum. Allah berfirman, am lahum syuraka'u fasyara'u lahu minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka apa yang tidak diizinkan oleh Allah daripada agama? Ya, maka barang siapa yang mendakwakan bahwasanya ada salah seorang daripada manusia, sama saja apakah itu ulama atau seorang hakim, ya, atau selain daripada mereka, ya, memiliki hak dalam mensyariatkan selain daripada Allah bersama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah, ya, dengan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hak Allah berupa pensyariatan atau penetapan hukum. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Allah berfirman, yaitu apa? Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, ya, arbabam min dunillahi wal masih ibna Maryam, ya, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, ya, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Allah berfirman, dan mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka itu, ya, ahli-ahli ibadah mereka dan atau rahib-rahib mereka
sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tuhan-tuhan selain daripada Allah. Tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka juga menjadikan Masih ibni Maryam sebagai sesembahan. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Ilahan wahidan. Sesembahan yang esa. Yaitu apa? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi mereka menyekutukan Allah dalam apa? Dalam ketaatan, yaitu apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, innahum muttabi'u fi ma halalu wa harramu. Ya, mereka mengikuti rahib-rahib mereka itu pada apa yang mereka halalkan atau apa yang mereka haramkan. Padahal ya, yang mereka halalkan itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau mereka halalkan itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sedangkan yang mereka halalkan itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini terjadi. Ya, ini terjadi. Contoh sajalah babi ya, seperti saya bilang, ya kan? Antum lihat, ya, di babi itu hukumnya haram dalam kitab mereka. Tapi karena ikut ya rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, maka mereka makan babi. Padahal babi itu dilarang. Jelas penyebutan babinya. Ya, jelas penyebutan babinya. Makanya kitab mereka selalu ada revisi. Ya, selalu ada revisi. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan ya, rahib-rahib mereka atau pendeta-pendeta mereka itu memiliki hak dalam menentukan syariat selain daripada Allah. Ya, jadi seperti ini. Dan itu pun sudah terjadi pada umat Islam. Yang paling jelas apalah? Bid'ah. Iya kan? Khalas. Bid'ah haram apa enggak? Ya kan? Kalau ta'wil sudah hilang, hujjah sudah mati sama sekali. Ya, kalau ta'wilnya sudah hilang, kebodohannya sudah hilang, ya kan? Dia tahu bahwasanya bid'ah itu haram, ya kan? Lalu karena ego dan hawa nafsunya ingin mengikuti orang tertentu, karena cintanya dan sebagainya, lalu dia melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah berupa bid'ah tersebut. Maka apa? Yang terjadi, dia jatuh ke dalam syirik dalam ketaatan. Khalas, na'am. Maka pelaku bid'ah itu paling ya, makanya di dalam kitab Asy-Syariah ya disebutkan bahwasanya apa? Ya, bahwasanya asra'an nas riddatan 'anil Islam ya ahlul ahwa. Orang yang paling cepat murtad daripada agama Islam itu pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah. Apa sebab? Apa sebab? Kenapa? Ya karena salah satunya mereka menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan. Khalas. Juga bisa jatuh ke dalam syirik dalam ketaatan. Syirik dalam apa? Ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hal ini kalau apa? Ta'wilnya sudah batal. Ta'wilnya sudah batal. Banyak yang terjadi kan ta'wil kan? Ta'wil yang menyimpang kan? Maka ini harus di iqamatul hujjah dulu. Dibatalkan dulu. Ya kan? Ta'wilnya, kebodohannya sudah hilang, ya kan? Khalas. Berarti kalau dia sudah tahu, lalu dia tetap melanggar, dia tahu bid'ah haram, apalagi bid'ah itu dosa ya setelah kesyirikan. Dosa besar setelah kesyirikan. Dia langgar. Dia sudah tahu hukumnya haram, bukan ta'wil. Ya. Karena hujahnya sudah dipatahkan semua, lalu dia tetap melanggarnya. Khalas. Berarti di sini karena dia memuji atau mencintai orang tertentu, maka ini termasuk apa? Dia meninggalkan hal tersebut, dia melanggar perkara tersebut karena orang tertentu. Ya, seperti kiai, habib, ataupun yang lain. Maka ini termasuk apa? Ini termasuk apa? Syirik dalam ketaatan. Kalau ta'wilnya sudah hilang, kalau kebodohannya sudah hilang, kalau kebanyakan kan ta'wil kan, maka ini penghalang. Ini penghalang. Tapi tetap mereka melakukan dosa besar.
Dosa besar yaitu dosa bid'ah. Wallahu taala. Allah taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani Allah wa yakum, syirik dalam mahabbah saya sudah jelaskan. Kita kemudian masuk pada penjelasan syirik kecil. Syirik kecil yaitu apa? Syirkun asghar, kullu ma kana dhari'ah ila al-akbar wa wasilatan lil wuqu'i fihi. Setiap segala sesuatu yang merupakan sarana yang mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Amin. Bahwasanya apa? Yang namanya syirik kecil itu adalah segala sesuatu yang dia itu merupakan sarana ya yang mengantarkan seseorang kepada syirik besar atau wasilah ya yang menjerumuskan seseorang kepada syirik besar tersebut. Jadi yang namanya syirik kecil itu adalah pintu awal menuju syirik besar. Ya. Wa naha anhu asyar' dan syariat telah melarangnya. Syariat telah melarangnya, maksudnya apa? Al-Quran, Sunnah secara tegas melarangnya. Al-Quran, Sunnah secara tegas melarangnya. Ya, Al-Quran dan Sunnah secara tegas melarang. Ya. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala telah menamakannya di dalam Al-Quran dan Sunnah ya sebagai syirik, sebagai sebuah kesyirikan. Akan tetapi yang membedakan dia dengan syirik besar, bahwasanya syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar atau kafir daripada agama Islam. Ini bedanya. Ya. Wa qad yakunu fil a'mal, dan kadang-kadang syirik kecil ini terjadi di dalam amal. Dia terjadi dalam amal. Ya, wa min dzalika yasirur riya kama qala ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada itu ya yaitu apa namanya? Yang ringan daripada riya ya. Seperti terjadinya apa namanya? Seperti apa? Riya yang dia itu ringan ya, yang ringan ya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Maksudnya apa? Sesungguhnya yang sangat dikhawatirkan dan aku takutkan atas kalian. Aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Nabi paling khawatir ini. Dan Nabi paling takut hal ini terjadi pada kita. Maka sahabat bertanya, qalu wa masyirkul asghar? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Ya, qala ar-riya, adalah riya. Riya itu apa? Riya itu melakukan amal dalam rangka dilihat ya oleh orang. Dalam rangka apa? Dilihat oleh orang atau tujuannya untuk dilihat orang. Ya. Kalau sum'ah yaitu apa? Memperdengarkan amal tersebut kepada orang lain setelah dia melakukan amal. Ya. Seperti ini ya, ini namanya sum'ah. Yaitu memperdengarkan amal itu kepada orang lain setelah dia melakukan amal tersebut. Bisa jadi dia ikhlas ketika melakukan amal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia keluar daripada amalan tersebut lalu dia ceritakan dalam rangka untuk didengar orang dan ingin mendapatkan puji. Dia sedekah, ikhlas. Tapi ketika keluar, ya akhi, antum kalah sama ana sedekah 100 juta. Dalam rangka apa? Ingin mendapatkan apa? Pujian. Maka ini namanya sum'ah. Ya, kalau orang azan dalam rangka ya agar supaya orang memuji dia. Azan dibaguskan suaranya. Ini apa? Riya atau sum'ah?
Ria atau sum'ah. Dia perbagus adzannya agar supaya dipuji orang. Hah? Ayo, jawab. Ria atau sum'ah? Ria atau sum'ah? Jawab. Hah? Siapa jawab sum'ah? Siapa jawab ria? Khalas. Bedanya antara ria dan sum'ah itu, ria itu terjadi ketika amal sedang berlangsung, sedangkan sum'ah itu ketika sudah keluar dari amal tersebut. Kalau dia azan, dia perbagus azannya dalam rangka ingin dilihat dan dipuji orang. Itu apa namanya? Ria. Paham ya? Jadi ria itu terjadi ketika amal itu sedang berlangsung. Itu ria. Dia perbagus sholatnya, tujuannya agar supaya dilihat oleh orang. Itu ria. Dan termasuk dari ria juga, termasuk daripada ria juga, meninggalkan amalan hanya karena dilihat orang. Meninggalkan satu amalan hanya karena dilihat orang. Ini sering Anda berikan contoh kepada antum. Contoh, ada orang sudah pakai kopiah, sudah pakai baju, dengar azan, berangkat nak ke masjid, sampai di jalan ada kawan-kawan nongkrong, dia bilang, ih alim nih ya. Kan banyak seperti itu kan kita dulu. Ya alim nih ya. Khalas, balik arah dia. Balik ke rumah tak jadi katanya. Hah? Atau ada orang situ tak jadi. Ya kan? Takut dibilang alim. Ini meninggalkan amal hanya karena orang. Tidak boleh. Ya kan? Ini tidak boleh. Kita harus melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Yang namanya kita melakukan amal itu banyak syaitannya. Ada syaitan dari kalangan manusia, ada syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan jin membisikkan kepada syaitan dari kalangan manusia. Agar supaya apa? Melakukan aksi. Ya. Melakukan aksi. Yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli khurura. Mereka saling membisikkan satu di antara yang lainnya, yaitu apa? Perkataan yang indah-indah tapi menipu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ikhwani rahimani Allahu wa iyyakum, maka hendaklah kita lakukan amal ini semua karena Allahu tabaraka wa taala. Wa qad yakunu fil aqwal, dan kadang-kadang syirik kecil itu dia menjerumuskan seseorang di dalam, atau dia terjadi dalam ucapan. Dalam ucapan. Seperti apa? Bersumpah selain daripada Allah. Demi bapak saya, demi ibu saya, demi kakek saya. Yang paling parah itu kan yang sering saya sebut kepada antum. Orang kalau dulu di sini, demi bapak saya, demi ibu saya, kalau saya bohong, bapak saya, ibu saya mati. Kelas, ya? Kan ada gitu kan? Ya kan biasa dulu itu. Terjadi itu. Nah, ini syirik dalam apa? Sumpah. Ini syirik dalam apa? Sumpah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu apa? Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Ana cerita ya, ada kejadian sudah berulang kali. Ana melihat beberapa video yang ngikut-ngikut, yang katanya mereka ngikut Habib, cinta Habib dan sebagainya. Sering bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang Habib, saya ini jin saya semuanya, orang pertama yang bawa Islam ke sini. Khalas. Udah gitu ngaku orang Ambon, bikin malu-malu saja. Khalas. Ngakunya orang Ambon pula. Khalas. Ana orang Ambon, malu ana. Jid saya dan saya, Habib dari Ambon katanya. Khalas. Nah, demi Rasulullah, dia kata, kalian ini tidak ada apa-apanya katanya. Allah musta'an. Udah gitu logat Ambonnya masih kental pula. Demi Rasulullah. Apakah dia tidak membaca sabda Nabi SAW, man halafa bi ghairi Allah faqad kafar aw asyrak?
Kalau bersumpah dengan Rasul itu boleh sahabat manusia pertama yang akan bersumpah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau hal itu baik, sahabat itu manusia yang pertama akan melakukannya. Mendahului kita. Ya, maka seperti ini bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini ikhwan. Wa qad yasir asyirku al-asghar syirkan akbar. Ya, bihasbi ma yaqumu biqalbi sahibihi. Dan kadang-kadang syirik kecil itu dia menjadi syirik besar sesuai dengan apa yang terdapat atau tegak pada hati orang yang melakukannya. Contoh, riya termasuk daripada apa? Syirik kecil lah. Alaysa kadzalik? Tapi kalau orang lakukan itu murni, yang disebut dengan riyaun khalis, riya yang murni, riya dari awal dia lakukan tujuannya cuma satu, ingin mendapatkan perhatian orang, manusia ketika dia melakukan amalan tersebut. Dari awal, bukan karena Allah. Dari awal dia melakukannya hanya karena mendapatkan apa? Pujian atau sanjungan manusia. Tidak ada sedikit pun niatnya karena Allah. Dan ini biasanya terjadi seperti orang munafik tadi kan. Kalau hal ini terjadi pada seseorang, maka itu disebut riyaun khalis dan ini syirik besar. Pelakunya kafir daripada agama Islam. Ya, ini riyaun khalis. Yang murni riya. Yang murni riya. Ya, seperti ini ikhwani fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Atau contoh seperti apa? Orang bersumpah. Sumpah itu apa? Definisinya? Sumpah itu ta'kidu syai' bidzikril mu'azzam. Memastikan satu perkara dengan menyebutkan sesuatu perkara yang diagungkan. Kalau dia bersumpah, dia katakan demi bapak saya, dan dia meyakini keagungan bapaknya melebihi keagungan Allah, maka dia kafir. Paham ya? Ini contoh ya. Atau contoh syirik dalam ucapan. Kalau bukan karena saya, kau tidak akan sukses. Dia menafikan bahwasanya dia menafikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah, dia karena saya semua gitu. Sama seperti siapa? Sama seperti siapa yang menisbatkan kesuksesannya untuk pada dirinya sendiri? Qarun. Qarun mengatakan apa? Bahwasanya ini semata-mata karena kepandaian saya dan kelihayan saya. Dia menafikan Allah tabaraka wa taala. Akhirnya jatuh dalam apa? Kafir. Iya kan? Kafir. Khalas. Seperti ini ya. Allah taala alam, insyaallah kita lanjutkan ba'da isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan silakan